Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 6 ingin membacakan chapter 15, Brain, Memory, and Cognition, dan chapter 16, Reflection on Learning in Adulthood. Nah, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Keisha Nurputika Nasya, kedua Igusti Ayurai, ketiga Adelia Dania Priyadi, keempat Oktavia Dwi Priyatna, kelima Mutia Nur Fadila, keenam Siti Nurhaliza, dan yang terakhir Sieni Noveli Angelia. Pertama itu ada chapter 15 mengenai Brain, Memory, and Cognition. Neurobiology and the Brain mempelajari dari makanan apa yang sangat baik untuk otak kita. Pada kaitan yang lebih seriusnya itu mempelajari fungsi fisik, otak, dan sistem terkaitnya, serta bagaimana otak berhubungan dengan pembelajaran. Kayak misalnya itu penelitian terkini telah mengungkapkan bahwa protein tertentu di otak bertanggung jawab untuk mengubah ingatan jangka pendek menjadi ingatan jangka panjang. Selanjutnya itu ada differing view of the brain, asumsi bahwa otak dan pikiran adalah satu dan sama. Kayak misalnya, melihat hati bukan otak sebagai pusat pikiran dan tindakan kita. Kepercayaan ini tercermin dalam upacara pemakaman mereka, di mana mereka mengawetkan hati sebagai tempat penyimpanan, pembuatan duniawi jiwa. Sebaiknya otak diperas melalui hidung dengan kait besi dan dibuang. Kemudian ada the structure and function of the brain. Jadi otak itu terdiri dari 1 triliun sel atau 100 miliar. Di antaranya adalah neuron yang terhubung dalam jaringan yang menghasilkan kecerdasan. Jadi ada studi tentang struktur dan fungsi otak. Studi pada manusia terutama bergantung pada apa yang dapat diamati selama operasi otak, perilaku dan kemampuan orang-orang dengan kerusakan otak yang parah atau pemeriksaan post-mortem. Lalu kemudian itu ada the brain and learning in adulthood. Salah satu penerapan penelitian otak ini ada pembelajaran di masa dewasa. Jadi para pendidik yang merancang program yang dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi otak kiri atau otak kanan. Ya, jadi interaksi di antara berbagai antar struktur otak dan pentingnya pendidikan berbasis otak yang mungkin menjadi kunci untuk memahami bagaimana otak kita berfungsi. Selanjutnya ada memori. Ketakutan kehilangan ingatan sering terjadi seiring penuaan. Dengan orang dewasa itu lebih mudah mengingat kenangannya ketika ia kecil. Memori terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada sensori, kedua kerja, dan ketiga jangka panjang. Proses memori melibatkan penguduran, penyimpanan, dan pengambilan. Meskipun retensi tetap stabil, tetapi penguduran dan pengambilan menjadi lebih sulit seiring bertambahnya usia. Lalu ada memory and aging. Kemampuan memori cenderung menurun seiring bertambah usia. Banyak studi kurang jelas dalam mendefinisikan kelompok orang dewasa yang lebih tua. Saat ini fokus lebih kepada metode terapan dan intervensi untuk meningkatkan memori dan fungsi kognitif. Lalu ada sensory and working memory. Memori sensorik stabil seiring bertambah usia, tetapi penurunan penglihatan dan pendengaran dapat mempengaruhi pencatatan informasi. Sebaliknya, memori kerja menurun karena kurangnya energi mental dan pemrosesan yang lebih lambat, membuat orang dewasa lebih tua kesulitan dengan informasi yang tidak relevan. Ya, ada long-term memory, yaitu menyimpan informasi dalam waktu lama, mencakup memori deklaratif atau fakta, dan prosedural, yaitu keterampilan. Terbagi menjadi memori eksplisit dan implisit, yaitu disadari dan tidak disadari. Dipengaruhi oleh encoding dan retrieval yang menurun seiring bertambahnya usia. Ada memori in context, yaitu memori dipengaruhi oleh konteks dan relevansi kehidupan nyata atau validitas ekologi, kesehatan, pendidikan, dan aktivitas intelektual berperan penting dalam daya ingat. Informasi processing, yaitu working memory terbatas, long-term memory luas, strategi seperti checking dan automation membantu mengatasi batasan working memory dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya. Ada prior knowledge and experience, yaitu pengetahuan sebelumnya memudahkan pembelajaran baru tapi bisa menyebabkan bias. Ahli lebih efisien dalam memproses informasi di bidangnya.
Selanjutnya beralih kepada bab cognitive style dan learning style. Yang pertama ada cognitive style atau gaya kognitif. Ini tuh adalah merupakan suatu pola yang bersifat konsisten dalam memproses informasi yang berkembang seiring dengan kepribadian seseorang ataupun individu. Nah, di gaya kognitif ini dia tuh mencerminkan bagaimana sih kira-kira seorang individu itu bisa menerima dan juga memproses suatu informasi yang individu itu dapatkan. Di dalam gaya kognitif ini juga ada dua tipe utama. Yang pertama ada pembelajar global. Jadi pembelajar global ini tuh bisa memproses informasi secara menyeluruh dan sifatnya lebih konkret serta subjektif. Nah, yang kedua ada pembelajar analitis yang cenderung memproses informasi secara bertahap atau berkala dan juga lebih abstrak dan serta objektif. Selanjutnya ada learning style atau gaya belajar. Itu adalah cara seorang individu bisa merespon tugas belajar mereka, baik secara kognitif dan juga maupun perilaku. Nah, di learning style ini tuh sifatnya dapat berubah, yang mana bisa tergantung lingkungan dan juga situasi yang dihadapi oleh individu tersebut. Di dalam gaya belajar ini juga dia tuh lebih menekankan pada konteks pembelajaran yang bersifat praktis, yaitu misalnya bagaimana seseorang mempelajari sesuatu dalam lingkungan tertentu. Misalnya ada pembelajaran yang lebih menyukai pengalaman langsung yang bersifat konkret dan refleksi, sementara yang lain lebih suka konsep yang lebih abstrak atau eksperimen yang aktif. Selanjutnya ada summary. Nah, pembelajaran kan telah lama diteliti oleh ilmuwan kognitif dan baru-baru ini diteliti oleh ahli neurobiologi. Nah, kolaborasi mereka ini dengan bantuan teknologi seperti CT scan dan MRI membantu kita untuk memahami cara kerja otak saat belajar. Meski belum ada hubungan jelas antara apa yang terlihat di otak dan intervensi pembelajaran, kita tahu informasi diproses dari memori sensorik ke jangka pendek, lalu ke jangka panjang. Nah, penuaan juga mempengaruhi memori, terutama memori kerja dan jangka panjang, sehingga orang dewasa memproses informasi ini bisa lebih lambat. Pengetahuan dan pengalaman sebelumnya juga mempengaruhi pembelajaran, serta gaya belajar bisa membantu pelajar dan instruktur mengenali kekuatan dan kelemahan masing-masing. Selanjutnya ada chapter 16, yaitu Reflection on Learning in Adulthood. Nah, di buku ini tuh banyak nyorotin kalau bahwa kita nih udah memahami banyak tentang pembelajaran orang dewasa, termasuk faktor konteks, belajar, dan prosesnya. Nah, para ahli seperti Knowles dan Smith telah mengembangkan prinsip-prinsip yang membantu memahami karakteristik unik pelajar dewasa. Beberapa ahli menyoroti pentingnya motivasi, pengalaman, dan lingkungan yang mendukung dalam pembelajaran dewasa. Nah, pembelajaran orang dewasa juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan ekonomi. Namun, tidak ada satu prinsip yang berlaku untuk semua karena pembelajaran dewasa ini berbeda dari pembelajaran anak-anak, terutama dalam hal pelajar, konteks, dan proses. Ya, ada the learner. Nah, pembelajaran orang dewasa ini berbeda dari pembelajaran anak-anak karena beberapa faktor penting. Yang pertama, orang dewasa memiliki lebih banyak dan beragam pengalaman hidup yang mempengaruhi cara belajar mereka. Nah, yang pengalaman ini nggak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga menjadi pendorong utama untuk terlibat dalam pembelajaran, terutama ketika mereka menghadapi tantangan hidup atau perubahan peran seperti dalam karir atau keluarga. Nah, pembelajaran bagi orang dewasa juga cenderung lebih selektif, fokus pada hal-hal yang relevan dengan kehidupan mereka. Selain itu, perkembangan psikologis dan sosial orang dewasa berbeda dari anak-anak. Orang dewasa harus menghadapi tugas-tugas perkembangan seperti mengelola rumah tangga atau membesarkan anak yang memerlukan penyesuaian melalui pembelajaran. Teori-teori seperti milik Erikson dan Havighurst menekankan bahwa orang dewasa berhadapan dengan dilema yang berbeda dari anak-anak, seperti membangun keintiman atau mempertahankan integritas diri. Memori dan kemampuan belajar orang dewasa juga dipengaruhi oleh usia dan kondisi neurobiologis seperti penyakit Alzheimer atau Parkinson. Ilmu pengetahuan modern berusaha memahami bagaimana otak bekerja dan bagaimana kita bisa mendukung pembelajaran sepanjang hidup. Secara keseluruhan, perbedaan utama antara pembelajaran orang dewasa dan anak-anak terletak pada akumulasi pengalaman, masalah perkembangan yang dihadapi orang dewasa, dan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi cara mereka belajar dan memproses informasi. The context. Pendidik dewasa dalam berbagai program komunitas telah memperhitungkan konteks sosial ketika mendidik peserta dewasa, seperti yang terlihat dalam program imigrasi Hull House dan pusat penelitian Highlander. Pendidik dewasa dipengaruhi dan berkontribusi pada konteks sosial mereka. Namun, pada tahun 1980-an, perhatian lebih sistematis diberikan pada konteks dalam pembelajaran orang dewasa, dipicu oleh meningkatnya minat pada
teori kritis, dan feminis. Konteks bisa dipandang dari dua cara. Pertama, sebagai hasil dari interaksi antara individu dan konteks. Kedua, sebagai dampak dari struktur sosial seperti ras, kelas, jenis kelamin, dan kekuasaan. Dalam konteks pembelajaran dewasa, kehidupan mereka sangat berbeda dengan anak-anak, yang biasanya bergantung pada orang lain. Orang dewasa telah mengambil tanggung jawab untuk mengelola hidup mereka sendiri, sehingga peran sosial seperti pekerja, pasangan, warga negara, dan orang tua menjadi pembedaan utama antara orang dewasa dan anak-anak. Anak-anak belajar menjadi dewasa di rumah dan di sekolah, sementara orang dewasa belajar melalui konteks kehidupan mereka yang terikat pada pekerjaan, keluarga, dan komunitas. The learning process. Proses belajar pada dasarnya serupa bagi anak-anak dan orang dewasa, namun ada beberapa perbedaan. Dua faktor penting yang mempengaruhi pembelajaran orang dewasa adalah kecepatan dan makna. Orang dewasa merespon lebih lambat seiring usia dan cenderung hanya belajar jika materi tersebut relevan dengan kehidupan mereka. Motivasi dalam belajar juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan yang belum terpenuhi atau kondisi hidup yang tidak diinginkan. Selain itu, faktor usia seperti masalah kesehatan dan penurunan kemampuan memori dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Namun, orang dewasa memiliki pengalaman hidup yang lebih kaya yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dalam beberapa hal. Beberapa teori juga menyatakan bahwa pemikiran orang dewasa berkembang ke tingkat yang lebih tinggi dengan bertambahnya usia. Selanjutnya ada configuration of learner, context, and process, di mana pembelajaran orang dewasa ini berbeda dengan masa kanak-kanak, terutama karena dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan pengalaman hidup mereka. Nah, misalnya tuh kayak di dunia kerja dan teknologi yang terus berubah, nuntut orang dewasa untuk belajar dan beradaptasi dengan keterampilan baru. Di era digital ini, orang dewasa menghadapi tantangan besar untuk terus menguasai teknologi, baik untuk keperluan pribadi seperti belanja atau hiburan, maupun profesional seperti bekerja secara daring. Ada banyak teori yang menjelaskan pembelajaran dewasa, mulai kayak fokus pada karakteristik individu hingga proses pembelajaran yang transformatif. Nah, namun teori dan praktik tidak bisa dipisahkan karena bagaimana pengetahuan itu diproduksi dan diterapkan sangat penting bagi kemajuan pembelajaran dewasa. Lalu ada some concluding talks, di mana ini tuh bab terakhir yang ngebahas gimana caranya pembelajaran di masa dewasa itu berguna secara teori serta praktis yang berkembang. Saat ini pembelajaran dewasa nggak cuma dilihat dari sisi psikologis aja, tapi juga dari faktor sosial kayak ras, gender, dan juga penelitian ini tuh berharap bisa lebih banyak melibatkan pembelajar dewasa secara langsung, baik yang belajar secara formal maupun informal. Dengan begitu, ini tuh bisa lebih memahami tantangan mereka untuk menemukan cara dan memperluas akses serta peluang bagi pembelajaran orang dewasa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.